Realistis dong, sangat realistis. Wow. Itu terima gue dong. Siapa suruh mau medet sama gue? Kebayang nggak pernikahan itu bakal seperti apa? Nah, ketika dia memutuskan untuk pemikiran seperti itu, berarti dia tidak rela nih untuk mengorbankan sesuatu. Jadi meskipun di seluruh dunia ini orang nggak suka sama dia, aku akan jadi orang yang pertama dan yang terakhir berdiri untuk tetap mendampingi Darda. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman yang mendengarkan kembali podcast Ada Asa yang kedua. Hari ini kita akan memulai kembali dengan satu tema yang sangat menarik. Dan sebelumnya saya pengen nyanyikan sebuah lagu dulu nih, karena ada sebuah lagu yang judulnya sangat menarik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, teks dari lagu ini seperti ini. Suara saya pas-pasan ya, jadi mohon didengarkan liriknya aja. Jadi lagunya seperti ini. Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakan apapun terjadi. Nah ini suara saya kurang ya. Ku janjikan aku ada. Nah, itu jangan kepanjangan lagi, karena copyright ntar. Jadi judul lagu ini Ku Cintai Kau Apa Adanya. Dan hari ini di podcast Ada Apa, kita akan membahas satu tema apa adanya versus ada apanya. Dan hari ini tentu saja saya nggak sendiri, saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang juga adalah founder dari Ada Asa dengan satu tagline, yaitu ada kehidupan, ada harapan. Kita sambut bersama-sama Arif dan Darda. Halo semua, kembali lagi. Wow, akhirnya kita ketemu lagi di episode yang kedua ini ya. Setelah sekian tahun. Setelah sekian lama ya. 1 tahun Cina. 1 tahun Imlek ya. Oke, hari ini Bro Arif, sesudah kita akan bahas satu tema apa adanya versus ada apanya. Yes. Ini masih ada hubungan dengan podcast Ada Apa ya? Ya, pokoknya kita carinya mirip-mirip lah. Oke, menarik. Nah, kita coba dari awal nih ya, Bro Arif dan Sis Darda. Banyak orang bilang kalau kita mencintai seseorang, kita harus menerima dia apa adanya. Yeah. Nah, tapi pertanyaannya, kalau benar mencintai apa adanya, kenapa sih banyak hubungan yang justru terasa menyakitkan? Ketika katakan mencintai apa adanya, tapi banyak hubungan yang berjalan tapi malah menyakitkan gitu. Gimana pandangan kalian? Nah, kamu dulu. Aku bingung mulai dari mana. Oke. Kalau misalnya dibilang kita mulai in relationship, terus begitu, kalau menurut aku sendiri ya, bohong kalau kita itu awal-awal suka sama orang tuh nggak ngeliat diri seseorang itu ada apanya gitu. Ya nggak sih? Maksudnya sebelum kita mau mencintai dia apa adanya gitu loh. Maksudnya pasti dimulai dengan ada apanya dulu nih gitu loh. Maksudnya baik dilihat dari misalnya karakternya, terus misalnya komitmennya gitu kan, atau kayak kesetiaannya atau kebaikannya. Terus biasa banyak orang akhirnya ngelihat parasnya mungkin gitu-gitu loh. Jadi itu kan termasuk ada apanya sebenarnya. Karena kalau nggak ada apanya itu, apa yang bikin dia beda, apa yang bikin dia spesial daripada yang lainnya, gitu kan. Jadi itu menurut aku itu basic awalnya dulu. Nah sekarang akhirnya begitu kita sudah melihat dia, oh dia ada apanya nih gitu kan. Nah sekarang akhirnya mulai suka, terus akhirnya mulai memutuskan untuk mau sama dia gitu kan. Dan kita baru mencintai dia apa adanya gitu kan. Nah cuman menurut aku kadang apa adanya itu sebenarnya kita nggak bisa pukul rata semuanya langsung, nggak ada kelompoknya gitu loh kok. Karena menurut aku apa adanya itu kan termasuk kekurangan dan kelebihan. Terus ada
segala sisi dari hidupnya dia gitu kan, entah itu dari masa lalunya, terus kondisi sekarangnya dia, nantinya gimana, itu tuh ada kayak kelompok-kelompoknya gitu loh. Jadi kalau menurut aku, yes betul kita akan mencintai seseorang itu apa adanya. Tapi kalau di awal kita melihat dia ada apanya, terus kita juga harus ngelihat dari kondisi baik buruknya, terutama buruknya sih gitu kan. Entah itu kecocokannya sama kita, misalnya gimana cara pandangnya dia, visi misinya dia, itu cocok apa enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cuman terima ngelihat baiknya doang dan tidak dipikirkan buruknya gitu kan, cocok apa enggak, nanti kedepannya kalau tetap kayak gini terus kayak gimana. Nah menurut aku itu yang kadang miss gitu loh, maksudnya sama yang mulai pacaran gitu, mereka tuh cuma lihat oh iya kita cocok ya, oh iya ternyata kita sama-sama suka nonton ya, oh iya ternyata kita suka sama-sama makan bakmi gitu misalnya. Jadinya tuh yang kurang kan nggak diperlihatkan gitu, apalagi ada yang namanya jaim gitu kan, selalu mau kasih lihat yang sisi terbaiknya gitu kan. Nah jadi begitu akhirnya kita sudah melewati masa itu gitu kan, mulai in relationship yang cukup lama, baru deh kelihatan tuh kadang gitu kan, yang topengnya baru kebuka, terus kayak oh ternyata kebiasaan buruknya baru dikasih lihat gitu. Nah baru deh tuh baru berasa kayak oh ternyata nggak cocok banget ya, ternyata ada yang kurang serk ya, oh ternyata dia nggak seperti yang dia omongin atau dia nggak seperti yang dia janjiin. Nah itu tuh baru kayak berasa oh iya ternyata kok jadi mencintai apa adanya itu jadi beban tersendiri gitu loh maksudnya. Nah menurut aku tuh ada lihat dari sisi situnya gitu. Wow. Kena prank. Jadi kayak trailer movie kan. Kok bagus tapi ketika udah mulai gitu. Iya gitu sih. Jadi sekarang kamu mencintai aku apa adanya, apa ada apanya? Banyak bagus. Jadi jawab apa? Nah, tapi gini Beb ya, ini udah pemaparan sedikit dari Darda, tapi kalau menurut Arif, apakah mencintai apa adanya itu benar-benar cinta atau kadang cuma toleransi terhadap hal-hal yang tidak sehat gitu? Yang nggak sehat. Kalau aku lihat ini, kalau misalkan kita ngomongin ada apanya sama apa adanya gitu ya, kita harus dibagi dua dulu nih timelinenya. Timelinenya itu adalah sebelum janji nikah sama sesudah janji nikah. Itu dulu yang kita harus bagi ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu orang yang cukup tepat, gak masalah buat kita kalau misalkan kayak gue mencintai lo apa adanya gitu loh. Kalau misalnya orangnya tepat ya, kalau hoki ya syukur-syukur kalau beruntung tepat gitu ya. Nah permasalahannya yang jadi problem adalah banyak orang yang bertemu itu dengan orang yang gak langsung tepat kok. Jadi percobaan pertama, gagal. Coba lagi, Anda kurang beruntung. Percobaan kedua, gagal lagi. Percobaan ketiga, gagal lagi. Nah, menjadi masalah kalau dari awal kita sudah langsung, pokoknya gue menerima lu apa adanya. Pokoknya gue mencintai lu apa adanya. Apapun kekurangan lu, apapun kelebihan lu. Menurut aku, itu menjadi kurang bijak ya. Maksudnya menjadi kurang bijak. Apalagi kalau umurnya itu cenderung masih cukup muda. Gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, sebelum kita mengucapkan janji nikah, seperti yang tadi Darda udah singgung ya, of course harus apa adanya dulu, kita lihat dia dong. Maksudnya ada apanya dulu. Lu punya apa yang bisa lu tawarkan untuk bisa gua terima lu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngelihat semua orang itu apa adanya, maka kita bisa jadi sama siapapun juga dong. Padahal kan nggak seperti itu kenyataannya, bener nggak? Tapi kita diklasifikasikan sama yang namanya selera. Koko pasti punya selera lawan jenis sendiri. Aku pasti punya selera lawan jenis sendiri. Darda pasti punya selera lawan jenis sendiri. Itu sudah pasti. Nah, dari selera lawan jenis ini, barulah kita sortir. Yang mana ya yang termasuk selera gua, yang paling bisa gua terima kekurangannya. Supaya apa? Supaya nantinya gue benar-benar bisa menerima lu tuh apa adanya. Kenapa? Karena jeleknya lu udah gue terima.
jeleknya lu tuh udah gua toleransi lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya masuk ke pertanyaan Koko, maka aku akan masuk ke timeline berikutnya. Timeline yang itu sesudah janji nikah. Nah, jadi kalau sesudah janji nikah gini, pernah nggak denger orang bilang kalau sebelum married, sebelum menikah, buka mata selebar-lebarnya. Iya. Kalau sudah menikah, tutup mata serapat-rapatnya. Nah, ada benernya, tapi kalau misalkan bisa aku bilang, aku sama Darda menyepakati bahwa kayaknya kurang tepat deh ungkapan ini. Maksudnya tuh, buka mata selebar-lebarnya ketika pacaran, aku setuju banget. Kita harus benar-benar semelek-meleknya dulu. Makanya di buku aku yang Before I Do and I'm, dan aku bilang, lu jatuh cinta jangan dari mata turun ke hati. Jatuh cinta itu dari mata naik dulu ke otak. Diproses dulu di otak, dipikirin dulu matang-matang, baru lu turunin ke hati. Supaya kenapa? Karena kalau misalkan kita udah pakai hati, kita nggak pakai otak. Gitu loh. Kalau kita udah main hati, otaknya nggak kepake seringkali gitu kan. Makanya kalau orang yang kasmaran itu suka nggak pakai otak gitu loh. Langsung, gue cinta lu, pokoknya gue mau mati demi lu, udah mikir itu dulu. Tapi dia nggak bener-bener kenal seperti yang Darda bilang. Akhirnya jadi masa promosinya habis, kena prank gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita nanti ketika kita sudah menikah, ada yang disebut pertumbuhan. Nggak bisa kalau misalkan aku nih sama Darda misalnya, waktu belum pacaran, gue buka mata selebar-lebarnya, gue lihat semuanya nih. Aku lihat semua keburukannya dia gitu kan. Tapi setelah married, aku tutup mata, rapat-rapat, dia mau ngelakuin apapun, aku tutup mata. Menurut aku tuh kurang bijak. Maksudnya dalam arti apa? Kita buka sebelah mata lah. Maksudnya buka sebelah mata itu dalam arti, kalau misalkan ada sisi dari Darda atau sisi dari aku yang masih butuh pertumbuhan, masih butuh diperbaiki, ya harus mau dong. Maksudnya gitu loh, ya harus mau dong. Jangan sampai, contoh, Darda mencintai aku apa adanya gitu ya. Aku meyakini itu dan mengimani Darda mencintai aku apa adanya. Tapi gak boleh, dalam arti gini loh, kan lu udah cinta gue apa adanya. Kan lu udah terima gue apa adanya. Ya udah, kenapa gue harus berubah? Ya lu terima aja, lu telan aja. Nah, menurut aku nggak boleh seperti itu, gitu loh. Itu yang akan membuat seseorang mencintai orang lain apa adanya, jadi terasa menyakitkan. Karena dia tidak mau berubah dan memakai statement itu untuk membuat sebuah kayak defensive mode, kayak gue udah nyaman begini, comfort zone gue seperti ini, gue nggak perlu berubah. Kan udah terima gue, siapa suruh lu mau kawin sama gue? Ini loh jebakan Batman menurut aku. Jadi betul, kita harus menerima pasangan kita apa adanya, mencintai pasangan kita apa adanya, tapi selalu ada ruang untuk pertumbuhan. Selalu ada ruang di mana lu harus mau belajar jadi lebih baik. Makanya salah satu kriteria yang terbaik untuk jadi pasangan hidup adalah punya teachable heart. Maksudnya tuh hati yang mau diajar, hati yang mau belajar. Kalau misalkan kita punya pasangan nggak mau belajar, dari dulu sampai sekarang engkau tidak pernah berubah, romantis sih. Tapi bahaya menurut aku, justru berbahaya. Justru kita harus cari pasangan yang mau berubah jadi lebih baik. Supaya apa? Supaya hatinya tuh tidak tersakiti ketika kita mencintai dia apa adanya. Menurut aku jawabannya seperti itu. Wow. Gitu. Oke. Tadi saya tertarik ada dua timeline ya. Jadi sebelum mengucapkan janji nikah dan sesudah mengucapkan. Nah, kita step by step dulu ya. Kita sebelum dulu ya. Artinya masa pacaran ya. Ini masa pacaran. Nah, saya kembali ke Sis Darda. Dalam pacaran, apakah kita benar-benar menerima pasangan apa adanya, atau kita berharap suatu saat dia berubah gitu? Jadi kita terima dia apa adanya, atau sebenarnya harapan kita suatu saat dia harus berubah gitu? Kalau menurut aku, kita harus lihat dulu bagian mana yang sebenarnya kita harap dia berubah. Jadi gini, biasanya aku sama Arif itu biasanya tuh selalu mengencourage untuk para muda-muda itu untuk sebelum memulai untuk pacaran, karena tadi kalau nanti kita udah terlanjur jatuh cinta itu biasanya kita nggak akan pakai otaknya gitu kan. Jadi sebelum kita benar-benar jatuh cinta, kita pakai dulu otak kita. Caranya gimana adalah kita bikin list. Listnya itu adalah kriteria pasangan itu maunya tuh seperti apa gitu loh. Semua kriteria yang dia pikir dia inginkan ditulis dulu di sana. Termasuk ditulis juga
kira-kira kekurangan yang bisa diterima tuh yang seperti apa, yang bisa ditoleransi tuh seperti apa. Jadi kita tuh harus tahu jelas kita tuh maunya tuh seperti apa, mau punya pasangan tuh yang seperti apa gitu. Nah, dari sana ketika akhirnya diperhadapkan dengan lawan jenis gitu kan kita bakal mulai checklist nih. Yang mana yang sesuai kriteria, yang mana yang yang sebenarnya ini nggak sesuai sama kriteria tapi ya masih oke lah gitu, masih bisa ditoleransi. Tapi ada yang kayak red flag yang wah ini nggak boleh banget nih, aku nggak mau banget gitu loh maksudnya. Nah kalau kita ketemu yang sebenarnya masih bisa ditoleransi sih, ya aku nggak keberatan ya, setiap manusia kan punya kekurangan, kelebihan segala macam gitu. Aku nggak apa-apa dengan itu, tapi berharap someday dia bisa berubah, iya itu menurut aku nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya diperhadapkan dengan kriteria yang sebenarnya dari awal dia udah nggak terima nih, misalnya contoh, aku tuh nggak pengen punya pasanganku kelak nanti misalnya yang merokok gitu, terus ketemunya yang nge-vape gitu misalnya gitu kan, ya boleh lah ya dikit-dikit atau gimana, berharap nanti dia berubah. Nah menurut aku kalau dari awal sudah tidak menerima itu jangan dilanjutin gitu loh, maksudnya berharap dia berubah akan membuat perjalanan pernikahan dan hubungannya itu nanti akan jadi makin berat untuk kedua belah pihak gitu loh, karena sebenarnya yang kita pengen itu adalah kan yang sama-sama bisa menikmati pernikahan dan menikmati hubungan ini gitu kan tujuannya. Jadi kalau misalnya yang satu itu dituntut untuk berubah terus sesuai kemauan pasangannya, yang satunya tertekan karena harus merubah, yang satunya itu jadi kayak terbeban harus ngejagain kayak ngurusin anak banget gitu loh, maksudnya kan nggak nikmat banget ya kayak gitu loh maksudnya. Jadi menurut aku kita harus lihat dulu yang mana yang harus diubah, yang bisa diubah dan mana yang enggak. Of course kita mau pasangan kita itu ketika bersama dengan kita nantinya akan jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Nah tapi kan ada hal-hal prinsip yang sebenarnya ya itu preferensi, balik lagi kayak ke selera tadi itu gitu kan. Oh emang saya maunya yang seperti ini, saya nggak masalah dengan yang seperti ini. Ketika ketemu yang nggak sesuai dengan kemauan kita tapi kita memaksakan kehendak kita untuk nge-shape dia jadi seperti yang kita mau, ya menurut aku itu jadi memberatkan, membebankan, jadi nggak wise. Nah yang kayak gitu mendingan kayaknya kalau aku sama Arif sih mengencourage-nya jangan pilih yang itu gitu dari awal. Jadi kan nggak susah-susah, nggak capek-capek keluarin effortnya gitu loh maksudnya, karena sepanjang hubungan itu nanti effort yang kita keluarkan kan akan masih banyak ya, masih ada tantangan, masih ada masalah-masalah pergumulan yang akan kita hadapin gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma fokus sama kejelekan yang sebenarnya saya ini udah nggak tahan dari awal, nggak pengen nih punya pasangan kayak gini. Ya udah tapi saya mau jadi superhero syndrome yang pengen menyelamatkan dia, terus mau merubah dia, terus akhirnya jadi nge-shape dia sesuai yang kita mau gitu. Itu menurut aku jadi buang-buang waktu, bikin capek, bikin beban segala macam, nggak menikmati kayak gitu sih. Jadi dari awal mendingan nggak usah kayak gitu. Aku tambahin sedikit. Kalau dari curhatan yang selama ini banyak masuk gitu ya, banyak istri perempuan gitu ya, para wanita ini terjebak sama sebuah pemikiran kalau nanti dia pacarin seorang laki-laki, misalnya ada suatu keburukan gitu ya, nanti kalau udah married berubah kali ya, nanti pasti berubah kali ya, kalau nggak married nggak berubah, entar punya anak pasti berubah nih gitu loh. Contoh misalnya tadi yang Darda sebut ada merokok misalnya gitu kan, nanti lagi pacaran, nge-pull terus nih, misalkan gitu kan, kayak wah terus-terusan satu hari bisa 2 slop misalkan seperti itu. Ceweknya tuh sebenarnya udah, aduh gue nggak tahan kalau misalkan kayak gini caranya gitu kan, tapi dia berpikir tapi gue cinta. Nah itu tapi gue cinta gitu, tapi gue cinta, padahal list yang sebelumnya ditulis gue nggak mau kalau misalkan punya pacar yang perokok misalkan seperti itu ya. Misalkan ada orang-orang yang oke-oke aja dan itu nggak masalah. Yang penting kalau misalkan dia sudah memutuskan kalau gue nggak mau punya pacar yang perokok, tapi ternyata dapet pacar yang perokok nih misalkan. Nah itu jangan dia berpikir jadi kayak ya nanti married berubah kali ya. Kalau misalkan married nggak berubah, nanti punya anak juga pasti berhenti. Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena dari pihak sisi seberangnya si pasangannya itu bisa jadi berpikir, kan emang lu dari awal pertama kali ketemu gue udah perokok. Kan lu udah tahu.
kenapa lu tetap mau? Kalau lu tetap mau married sama gua, kenapa gua harus berubah? Nah, itu kan jadi balik yang pertama tadi aku bilang gitu loh. Jadi, kalau misalkan dari sisi si perempuannya ini sudah memutuskan, sudah dia checklist, gua nggak mau pasangan gue yang perokok, atau gue nggak mau pasangan gue yang peminum dan bla 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 misalkan gitu ya, jangan pernah sentuh itu. Mau seganteng apapun, sebaik apapun, setajir apapun, lu jangan deketin orang itu, jangan terima cintanya. Kenapa? Kita kasih worst case scenario. Maksudnya itu kemungkinan terburuknya adalah anggap aja dia nggak pernah berubah. Kemungkinan terburuknya aja dia akan terus merokok seumur hidupnya. Mau nggak kamu terima dia apa adanya? Nah, pertanyaannya kan itu. Kalau tidak mau, jangan pernah memulai dari awal. Jadi mindsetnya itu jangan aku mau pacarin dia, aku mau nikahin dia, dan aku rombak semau aku seperti tanah liat, kita bejak-bejak sesuai kemauan kita. Ya tadi Darda bilang, menurut aku itu jadi kurang bijak. Kenapa? Dua-duanya capek. Yang dibentuk capek, yang ngebentuk capek. Jadi lebih baik buat teman-teman yang masih single atau yang lagi pacaran dan sekarang menemukan bahwa pacarnya itu nggak sesuai checklistnya dia, coba pikir ulang deh. Coba renungkan ulang deh, ini bisa nggak masuk ke tahap pernikahan? Karena kalau sudah masuk ke tahap pernikahan, semuanya akan jadi jauh lebih sulit. Karena zaman sekarang lebih banyak orang yang memutuskan untuk bercerai daripada orang yang memilih memutuskan untuk putus pacaran. Itu yang menyedihkannya di zaman sekarang. Padahal pacaran itu, kalau misalkan kita melihat ada sesuatu hal yang memang nggak bisa dilanjutin, kita putus, itu resikonya itu jauh lebih kecil. Korbannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau kita sudah menikah, apalagi sudah punya anak, korbannya jauh lebih banyak, perasaan yang dilukai itu jadi lebih besar. Menurut aku itu. Jadi kayak bijak-bijak pilih pasangan, bijak-bijak atur checklistnya gitu loh, pasangan yang tepat. Kalau yang aku sama Arif sering ngomong ke yang curhat tuh, kita bilang gini, 1000 kecocokan itu nggak ada artinya ketika ada satu yang kita nggak bisa toleransi. Betul. Karena makan hati nantinya gitu kan. Berharap dia berubah, nggak berubah-berubah. Terus jadinya tuh berharapnya itu ke masa depan, tapi kita tidak menikmati masa sekarang ini gitu. Padahal masa sekarang itu banyak yang harus dilakukan kan, pengenalan lagi, adaptasi apa segala macam. Jadinya karena cuma fokus mau ngerubah ke situ, akhirnya fokusnya itu bukan gimana caranya supaya kita bisa sama-sama enjoy gitu loh maksudnya. Kayak gitu sih. Jadi satu kekurangan yang kita nggak bisa toleransi itu, walaupun punya 1000 kecocokan gitu kan, akan jadi useless 1000 kecocokan itu. Menghancurkan seluruh kecocokannya itu, gitu lah, kurang lebih. Benar. Berarti bisa dibilang kayak gini nggak, kalau banyak orang bilang, terima aku apa adanya, tapi sebenarnya kata-kata itu artinya jangan kritik aku. Nah, bisa kalau yang ngelontarin kata-kata itu adalah orang yang dalam kondisi dia merasa, ya lu harus terima gue dong. Jadi, mencintai apa adanya itu harus datang secara mandiri, sadar, dan inisiatif dari orang yang mau memberikan cintanya. Bukan orang yang diberikan. Contoh, aku mau mencintai Darda apa adanya. Tapi nggak boleh Darda yang ngomong, lu harus cintain gua apa adanya dong. Nggak boleh, karena dia kan pihak yang dicintai. Aku pihak yang mau mencintai. Maka kalau sampai ada kekurangan Darda yang tidak bisa diterima sama seluruh orang, tapi aku bisa terima, maka aku dengan inisiatif penuh, aku mencintai kamu apa adanya, say. Tidak peduli seluruh orang membenci kamu di titik itu. Aku nggak peduli, tapi aku mencintai kamu apa adanya. Tapi itu nggak boleh keluar dari mulut dia. Harus keluar dari mulut aku. Secara mandiri, sadar, dan berinisiatif langsung dari akunya. Saya aku terima kamu apa adanya, aku mencintai kamu apa adanya. Nggak peduli siapapun ngomong itu bla 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 bla, aku nggak peduli. Aku tetap mencintai kamu apa adanya. Itu jadi lebih tepat daripada Darda yang bilang, kamu kan udah menikah sama aku, kamu harus mencintai aku apa adanya dong. Itu jadi gitu lah asalnya. Gitu. Berarti kalau kita lihat, apakah mencintai seseorang berarti kita bisa menerima semua kekurangannya, atau tetap boleh menantang dia untuk berubah? Aku ya jawabin dulu. Aku dulu ya. Aku di gerejaku gitu ya. My pastor itu selalu ngomong seperti ini. You can come as you are, but you can stay as you are. Maksudnya, lu bisa datang apa adanya, tapi lu nggak boleh tetap apa adanya. Tetap apa adanya itu nggak berubah. Stay begitu terus, kayak lu nggak mau berubah jadi lebih baik. Menurut aku itu menjadi salah.
gitu loh. Kayak aku yakin kalau misalkan kita sayang sama seseorang, kita tuh pasti punya keinginan untuk melihat orang yang kita sayang jadi lebih baik. Contoh anak deh, misalnya anak gitu ya. Kalau buat teman-teman yang sudah nonton ini dan udah punya anak gitu loh, kita tahu anak itu ketika lahir nggak otomatis karakternya bagus, men. Bener nggak? Nggak otomatis karakternya itu langsung kinclong gitu. Enggak, justru itu gunanya orang tua. Mengasah dia supaya belajar self-control, belajar lebih friendly gitu kan, belajar lebih perhatian, rendah hati, murah hati, dan sebagainya macamnya gitu. Karena menurut aku, kalau kita sayang sama anak kita, orang tua yang sayang sama anaknya tidak mungkin, ini statement aku cukup keras, orang tua yang sayang sama anaknya tidak mungkin semua keinginan anaknya diturutin. Yes. Nggak mungkin. Itu orang tua sayang sama anaknya. Contoh, mama aku jam 10 malam aku mau permen. Ya Dina, permen lollipop 2 bungkus. Mama jam 12 malam aku mau main handphone. Nggak mungkin, ngerti nggak? Jadi kayak kalau misalkan kita sayang sama seseorang, kita tuh pasti mau orang itu jadi lebih baik gitu loh. Itu masalah anak. 2, yang paling mencolok jelas, Tuhan gitu ya. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan itu dia itu mencintai kita tuh besar banget. Sampai dia mau menerima kita dalam kondisi kita tuh lagi berdosa banget, dia tuh udah mencintai kita. Kita nggak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan cintanya Tuhan, setuju nggak? Kita tuh nggak perlu berbuat, maksudnya cari perhatian lah, bikin pertunjukan apa, nggak perlu sama sekali. Kamu tidak perlu mempertunjukkan apapun untuk mendapat cintanya Tuhan. Tapi, gitu ya, itu kan karena cintanya Tuhan begitu besar sama kita. Tapi, Tuhan tuh terlalu cinta sama kita. Dia tuh love kita tuh too much. Sampai membiarkan kita tetap menjadi diri kita apa adanya yang dari dulu tuh begitu. Contoh, aku ini orangnya dulu itu sangat mudah untuk membenci orang. Sangat mudah. Jadi kalau prinsip aku tuh gini, lu baik sama gue bisa 100 kali lebih baik dari lu. Lu jahat sama gue sekali, gue bisa 1 juta kali lebih jahat dari lu gitu. Jadi kayak aku tuh sangat mudah untuk membenci orang gitu. Nah, tapi dari situ ketika perjalanan aku menerima Tuhan gitu kan, perjalanan aku percaya sama Tuhan, Tuhan tuh bentuk hati aku gitu loh. Maksudnya Tuhan bilang kayak, Rif, kalau misalkan lu mau ikut gua, ya lu nggak boleh tetap begini terus dong. Maksudnya lu tetap nggak boleh stay sama diri lu yang dulu lu sebelum ikut gua gitu loh. Itu pun berlaku sama di pasangan juga seperti itu. Makanya tadi aku bilang kriteria terbaik untuk orang yang bisa dijadikan pasangan adalah dia punya teachable heart, punya hati yang mau diajar gitu loh. Jadi kalau misalkan coba bayangin ya, betapa indahnya sebuah pernikahan, aku dan Darda misalnya, betapa indahnya sebuah pernikahan kalau Darda ada kesalahan, aku bisa memaklumi, bisa menoleransi, tapi dengan kesadaran penuh, Darda juga mau berubah jadi lebih baik. Apapun kesalahannya, pernikahan ini pasti bertumbuh, bener nggak kok? Pasti bertumbuh gitu loh. Kalau dari orang yang berbuat kesalahan, punya kesadaran, aku mau berubah jadi lebih baik. Yeah. Dan betapa mengerikannya pernikahan itu, kalau ada orang yang bersalah, pihak yang bersalah, aku bersalah gitu ya sama Dara, itu terima gue dong. Siapa suruh mau medet sama gue? Kebayang nggak pernikahan itu bakal seperti apa? Nah gitu loh, jadi kita harus punya teachable heart tanpa kita memaksa dia, lu berubah dong. Walaupun hati kita pasti maunya, aduh gue pengen nih pasangan gue berubah jadi lebih baik. Tapi mungkin di lidah tuh berat kok untuk keluar kata-kata itu. Ngarepnya, apalagi cewek ya, ngarepnya sih laki gue yang sadar diri sendiri. Ngarepnya sih laki gue yang kurangin lah misalnya rokoknya, atau kurangin lah ngelayapannya sama teman, anak butuh ditemenin main nih, atau gue jarang diajak ngobrol nih. Berharapnya pasangannya itu punya inisiatif, tapi menjadi problem kalau pasangannya itu cuek dan gak berinisiatif sama sekali. Jadi mau dia ngomong apapun, lu berubah dong. Yang ada nanti jadi berantem gitu loh. Perubahan itu, aku percaya perubahan itu lebih awet kalau berasal dari dalam, bukan dari luar. Jadi bukan dari dipengaruhin sama orang luar, tapi dari dalam kita berubah, itu baru bisa perubahan yang lebih permanen. Sama kayak telur ayam.
telur ayam kalau dipecahin dari luar jadinya telur dadar, telur mata sapi. Tapi kalau telur ayam itu pecah dari dalam, jadinya tuh kehidupan. Jadinya tuh anak ayam. Kurang lebih gitu. Kamu mau tambahin atau enggak? Kalau dari aku, segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Ya. Yes. Jadi kalau misalnya kita mau punya hubungan yang hidup, kita pasti akan bertumbuh kan. Yes. Nah, setiap diri kita juga kan kita makhluk hidup, makanya kita harus bertumbuh. Bertumbuhnya bukan cuman dari fisik, tapi dari kejiwaan, dari emosional gitu. Yang tadinya masih seperti anak kecil, jadi pelan-pelan jadi lebih bisa dewasa kayak gitu kan. Termasuk perubahan. Aku setuju sama yang Arif bilang, kita selalu mengencourage yang keluar kata mencintai apa adanya itu harus dari orang yang mencintai. Tapi dari orang yang sudah dicintai itu harus keluar, aku ingin berubah supaya aku bisa mengasihimu lebih lagi. Kayak gitu loh. Jadi berubah itu bukan karena cuman mau iya aku nggak suka jadi aku mau berubah, tapi karena kita tuh sama-sama mau mengusahakan lebih baik gitu, dan itu keluar dari dirinya sendiri. Ketika kita sadar kita masih punya banyak kekurangan, kita masih punya banyak yang perlu kita perbaikin, alangkah baiknya dari diri kita yang keluar omongan, kamu bantu aku ya, aku mau lebih baik lagi gitu, supaya aku bisa mencintai kamu lebih baik lagi kayak gitu. Jadi itu lebih indah, tidak ada paksaan dan tidak ada yang terbeban gitu kan. Nah, yang pihak yang mencintai pun akhirnya jadi melihat, oh dia itu mau ya keluarin effort ya gitu loh maksudnya. Nah, effort itu nanti akan dihargai dengan apa? Akhirnya aku bisa mencintai kamu lebih lagi kayak gitu loh. Daripada kita nuntut yang ada kesel, yang ada terbeban, yang ada jadi nggak enjoy, nggak menikmati kayak menurut aku. Setuju banget. Nah, menarik memang kalau bicara tentang perubahan ya. Tadi Arif singgung perubahan dan ada juga perubahan. Saya jadi teringat kita pernah nonton sama-sama satu film yaitu judulnya Sore. Nah, Sore ini kan menarik ya, teman-teman, ketika kita lihat Sore berusaha mengubah Jonathan ya dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, tapi akhirnya dia menyerah juga karena perubahan harus terjadi dari dalam. Harus Jonathan yang menyadari ya perubahan itu sehingga dia bisa melakukannya gitu ya. Dan memang kita juga butuh kekuatan dari Tuhan ya untuk kita berubah. Nah, sampai sini dulu untuk segmen yang pacaran ini, sebelum kita nanti masuk ke dalam lebih dalam lagi mengenai pernikahan apa adanya atau ada apanya. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa yang sudah menyaksikan podcast ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Nah, sebelum nanti kita lanjut, nah di sini juga di tangan saya sudah ada beberapa buku. Nah, ini yang ditulis oleh Arif dan Darda ya. Udah sangat banyak nih. Udah total berapa buku? 7 buku yang reguler. 7 buku reguler. Yang buku yang light, yang tipis itu udah 4 buku yang udah ada. Baru aku kemarin baru launch 2 lagi, jadi udah ada 6. Wow. Jadi 6 yang tipis, yang buat orang yang nggak punya waktu banyak lah untuk baca. Ini 30 menit aja baca langsung pinter nih. Ini langsung daging-dagingnya, intisari ya. Jadi cara bacanya itu dibakar, diminum. Gitu ya. Menarik, The Art of Marriage. Wah, ini harus teman-teman boleh langsung lihat aja di Instagramnya nanti Papi Risya ataupun ada jual di toko. Ada. Oh enggak, udah enggak. Enggak ya? Udah enggak kerja sama lagi. Oh gitu. Jadi langsung ya. Keromantisannya sudah berakhir. Ada link-linknya langsung ada dari di Instagram ya. Ada di boleh Instagram. teman-teman sama-sama nanti kalau yang penasaran boleh baca buku-buku ini ya. Oke, kita akan lanjut segera lagi. Sampai jumpa. Oke teman-teman, kita kembali lagi di segmen yang berikutnya dan kita akan lanjut bersama-sama bahas lebih dalam lagi setajam silat. Oh bukan ya? bukan silat ya. Tapi kita akan bahas bersama-sama timeline yang kedua ini. Dan ini menarik karena masuk di dalam berbicara tentang pernikahan. Nah, saya mulai pertanyaan pertama. Setelah menikah, apakah konsep apa adanya itu masih realistis nggak sih menurut kalian? Kan kalian juga udah menikah ya. Tapi apakah konsep apa adanya ini masih realistis apa enggak setelah menikah? Realistis dong. Sangat realistis. Wow. Sangat realistis. Justru orang-orang yang modern sekarang ini, menurut aku
mereka itu orang yang akhirnya memutuskan untuk bercerai ya, kalau aku khususnya gitu ya. Mereka itu kehilangan esensi dari sebuah pernikahan kok. Ya. Pernikahan itu Tuhan ciptakan dari awal, dari zaman Adam dan Hawa. Bisa dibilang sebuah pernikahan itu esensinya itu adalah untuk menciptakan sebuah hubungan yang bersifat relasional. Zaman sekarang, dari relasional disulap simsalabim jadi transaksional. Gitu loh. Jadi kayak, oke, lo kasih gue berapa? Lu gak bisa kasih gue segini, jangan harap lu dapet jatah, gitu kan. Ibarat kata gitu loh ya, yang udah dewasa ngerti lah. Maksud aku, jangan seperti itu dong. Maksud aku jangan seperti itu dong. Jangan seolah-olah di dalam sebuah pernikahan itu, kalian hanya memikirkan kayak, apa yang sanggup lu kasih? Apa yang sanggup, gue butuh berapa, gue butuh apa, lu harus kasih gue, jangan seperti itu. Itu yang disebut transaksional gitu loh. Makanya, ini cukup pedes nih kata-kata aku. Makanya ketika orang sudah diambang perceraian, orang-orang yang cerita sama aku, tahu nggak kok apa yang dia ungkit? Itu segala hal yang sudah diberikan. Dan semua itu bersifat transaksional. Tapi kan gue udah begini buat dia. Tapi kan gue udah lakuin ini. Tapi kan gue udah rela untuk ngorbanin waktu gue udah ngurusin rumah, gue udah ngurusin anak, gue udah bla 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 bla. Semuanya dia keluarin itu listnya. Dan sorry, itu semua bersifat transaksional. Itu bukan cinta. Lucu nggak? Coba bayangin, aku pakai analogi anak lagi. Lucu nggak? Kalau misalkan anakku 3 nih ya, Ryu, Zio, Ion. Ryu, nanti ini kamu umur 21, ini list semua barang yang pernah papi belikan buat kamu. Kamu bisa nyicil, mau cicilan berapa? 12 bulan? 6 bulan? Cicilan 0%? Nggak bisa gitu dong. Maka kalau misalkan aku melakukan itu, tidak bisa dibilang kalau aku sayang sama anak aku. Bener nggak? Baby, kita udah kenal dari 2001, misalnya gitu kan. Kalau nanti sampai kita berpisah, amit-amit, kamu harus kembalikan semua barang yang aku udah kasih dari SMP 1. Lucu nggak yang kayak gitu? Lucu kan? Jadi sangat lucu kan? Tapi masalahnya itu nyata kok. Itu semua kenyataan ketika seseorang itu amit-amit sampai memutuskan untuk mau bercerai. Segala sesuatunya tuh jadi transaksional. Mereka lupa cinta mereka mula-mula itu. Mereka rela untuk menyeberangi kemacetan Jakarta hanya demi 1 jam, 2 jam. Mereka lupa untuk video call sampai 5 jam, 6 jam, sampai sleep call gitu kan. Sampai udah ketiduran, HP-nya masih nyala. Mereka lupa itu semua. Yang dulu mereka sebut cinta, sekarang mereka ungkit, mereka bangkitkan itu lagi, dan mereka hitung-hitungan. Itu bukan relasional, guys. Itu transaksional. Jadi menurut aku pernikahan itu tidak bisa dibangun di dalam hubungan yang transaksional. Sama kayak kita sama Tuhan. Tuhan, gue baru mau ke gereja kalau lu kasih gue berkat dong. Kalau lu lancarin pekerjaan gue, nanti gue pelayanan deh. Nanti gue bantuin orang lebih lagi deh. Nanti gue doa lebih lama deh. Kemarin doa 5 menit, sekarang doa setengah jam deh. Nanti gue baca Alkitab jadi lebih sering deh. Itu transaksional disebutnya. Sedangkan di dalam pernikahan, kalau misalkan pernikahan kita itu transaksional, percayalah, tidak akan ada kehangatan di dalamnya. Tidak akan ada keintiman. Jadi tuh relasinya itu bisa aku bilang dangkal. Hanya terbatas hal-hal materi, hal-hal apa yang gue kasih ke lu, apa yang lu harus kasih ke gue. Ya jadi kayak bisnis loh. Bisnis transaksional wajar, bener nggak? Tapi kan pernikahan bukan bisnis, kan bukan seperti itu kan. Nah, makanya kita harus tahu bahwa di dalam sebuah pernikahan apa adanya itu masih sangat amat relate. Justru harus lebih dalam lagi. Justru harus kita benar-benar mencintai pasangan kita apa adanya itu. Dipraktekinnya itu di mana yang paling tepat? Ya di dalam pernikahan, karena seumur hidup kita harus bener-bener kalau bisa cuman sama dia satu-satunya. Jangan
pindah pasangan, jangan cerai, kawin lagi sama yang lain gitu loh. Kalau bisa memang sekali married ya sama dia aja satu-satunya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita, ini yang aku banyak tanganin gitu ya, banyak orang yang sudah bercerai pertama, dia married lagi, dia cerai lagi kok. Iya, dia married lagi, dia cerai lagi kok. Dia married lagi, dia cerai lagi kok. Aku pernah dapetin kasus sampai married 5 kali. 5 kali, bahkan dia pun masih belum bisa menemukan sesuatu yang dia butuhkan di dalam pasangannya itu. Lucu ya? Lucu ya, 5 kali kawin cerai. Pertanyaan aku adalah, mungkin bukan pasanganmu yang harus diteliti, tapi dirimu yang harus diteliti. Yang kamu butuhkan tuh apa? Yang kamu inginkan apa? Gitu loh, bisa jadi yang kamu inginkan itu nggak bisa kamu temukan di dalam pasangan, tapi hanya ada di dalam Tuhan. Bisa jadi, aku bilang gitu loh. Memang orang ini bisa dibilang relasi sama Tuhannya sangat jauh sekali. Aku bilang sepanjang kamu punya relasi sama Tuhan itu sangat jauh, kamu tidak akan pernah bisa memuaskan hatimu dari manusia-manusia ini. Aku bilang itu tidak akan pernah. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan sebuah tempat yang hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Aku bilang seperti itu. Jadi berhenti mencari orang, saatnya kamu mencari Tuhan gitu. Jadi apa adanya itu sangat relate buat aku, sangat relate. Mungkin Darda ada mau tambahin atau? Gini. Saya biar menyambungkan ke Darda ya. Oh, mau dikasih pertanyaan lanjutan. Karena tadi Arif ngomong mengenai relasional, relasi ya. Tapi kalau dalam pernikahan nih, menurut Darda nih, mana yang lebih penting? Menerima pasangan atau menolong pasangan bertumbuh? Berbicara tentang relasional. Yang mana lebih penting? Menerima pasangan atau menolong pasangan bertumbuh? Menurut aku ya, kalau ditanya base dari aku sama Arif nih. Kamu lagi dijebak sama host kan? Ditanya mana lebih penting, minum apa makan? Iya, kalau saya ditanya lebih penting mana gitu kan. Kalau dari pribadi yang aku memutuskan untuk mengasihi Arif ya, aku mungkin akan ngomongnya ya udah aku nerima dia apa adanya gitu loh. Karena ketika kita memutuskan untuk menikahi seseorang, memang kita sudah dengan sadar dan siap untuk menerima dia apa adanya. Jadi menurut aku jatuh cinta itu dan keputusan kita untuk menikah itu adalah bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan komitmen dan keputusan kita setiap hari. Karena kita memutuskan untuk mencintai dia bukan lagi karena ada apanya, tapi karena walaupun dia tidak seperti ini, tapi aku mau tetap dengan keputusan aku, dengan komitmen aku untuk mencintai dia. Jadi secara sadar aku memutuskan itu setiap hari. Itu kan berarti tandanya ada hal-hal di mana yang mungkin sebenarnya bisa dilihat, kalau dilihat itu tidak mungkin tidak sesuai dengan yang aku mau, mungkin masih ada kurang sana sini, dan menurut aku itu normal dan wajar karena lagi-lagi ya nggak ada pernikahan yang sempurna kan gitu. Jadi menurut aku kalau dilihat dari sisi seperti itu, aku akan memilih ya udah aku memutuskan untuk mencintai dia apa adanya karena itu bentuk keputusan aku sebagai orang yang secara sadar memilih dia. Sebenarnya kayak gitu sih. Nah, masalah untuk perubahan segala macam ya, menurut aku balik lagi seberapa dekat dan seberapa besar menurut masing-masing pasangan ini pernikahan mereka tuh layak diperjuangkan. Karena untuk berubah itu butuh effort, butuh ada yang namanya perjuangan, butuh ada yang dikorbankan. Nah, biasanya untuk kita mengorbankan sesuatu itu karena kita melihat ada sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya. Makanya apa yang kita korbankan itu terasa worth it gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk hal-hal misalnya kayak ada orang-orang kan jadinya yang terjebak nih, kan harus terima apa adanya. Kenapa harus nuntut untuk berubah? Nah, ketika dia memutuskan untuk pemikiran seperti itu, berarti dia tidak rela nih untuk mengorbankan sesuatu. Contoh, nggak rela untuk mengorbankan comfort zone-nya dia. Aku udah terbiasa kayak gini dari dulu, aku juga udah kayak gini gitu kan. Ketika kamu suruh aku berubah, aku harus keluar kan, harus bikin kebiasaan baru kan. Nah,
Kalau dia nggak rela untuk melakukan itu, berarti sama dengan dia nggak melihat pernikahan itu lebih berharga daripada comfort zone-nya dia. Nah, kalau misalnya memang kita akhirnya punya pasangan seperti itu, susah untuk kita tuh, maksudnya bilang walaupun aku mau ngubah kamu gitu kan, maksud. Tapi kalau dianya sendiri nggak ada kemauannya, nggak ada rasa untuk mau keluar dari comfort zone-nya, untuk bertumbuh jadi lebih baik, menurut aku perubahan itu nggak akan bisa, karena jadinya bukan datang dari diri tapi dari paksaan gitu kan. Nah, segala sesuatu yang dipaksakan tuh nggak akan bisa bertahan lama jadinya. Menurut aku jadi itu sia-sia sih, percuma gitu. Aku mau nambahin, enak pertanyaannya. Menolong atau menerima. Jadi gini kok, kita tuh nggak perlu menerima orang yang kita mau tolong, tapi kita harus menerima orang yang mau kita cintai. Ulangin sekali lagi. Kita nggak perlu menerima orang yang mau kita tolong. Contoh, kalau kita nolong, kasih barang, kasih uang ke orang-orang yang di jalanan, emang kita perlu menerima dulu dia? Ya nggak perlu kan? Bahkan kita nggak perlu punya relasi sama dia. Nolong-nolong aja gitu ya. Nolong-nolong aja. Emangnya kamu, Koko berpikir aku punya relasi sama 20.000 orang yang aku tolong ini? Gila. Gue mau dimutilasi jadi berapa bagian pun juga nggak cukup gitu kan. Aku nggak perlu punya relasi yang dalam. Aku tidak perlu, maksudnya tuh menerima kayak aku menerimamu apa adanya untuk menolong kamu. Menurut aku nggak begitu. Tapi untuk seseorang yang kamu bilang kamu cinta, kalau aku bilang aku cinta sama Darda, maka aku harus menerima dia dong. Bagaimana mungkin aku bisa mencintai dia kalau aku nggak mau menerima dia? Beb, aku sayang sama kamu, tapi aku nggak mau terima kamu. Iya, cintanya jadi dipertanyakan. Bener gak? Kasihnya itu jadi dipertanyakan kan? Jadi kita jadi bisa dibilang gini loh, fokus utama itu selalu menerima. Itu dulu. Selalu menerima dulu, karena penerimaan itu adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Jadi, makanya ketika orang-orang tertentu, ya aku bisa bilangnya orang-orang tertentu, dengan masalah tertentu, dengan gangguan tertentu, ketika dia dikucilkan, ketika dia tidak diterima, maka mereka akan bikin satu buah komunitas orang-orang tertolak, bisa dibilang seperti itu. Dan ini adalah sebuah sentilan yang cukup keras buat institusi, buat bisa dibilang kita sebutlah gereja misalkan gitu ya, kita sebut agama-agama gitu loh di Indonesia gitu loh. Semua agama bilang aku mengasihi, mengajarkan kasih gitu loh. Kasih itu dilihat dari mana? Dilihat dari bagaimana cara kita bisa menerima dia atau enggak gitu loh. Ketika Yesus bilang aku mengasihimu, dia membuktikannya dengan dia menerima walau kita berdosa. Seperti itu kan. Tapi aku pernah nanganin salah satu kasus yang aku tuh sedih gitu loh. Maksudnya orang ini tinggal di daerah yang cukup bukan di kota gitu ya. Di sana itu rumah ibadah itu nggak banyak. Bisa dibilang bahkan itu satu-satunya rumah ibadah di sana. Dia punya masalah rumah tangga, tapi karena pemuka agama dari rumah ibadah ini tidak mau, dalam tanda kutip, ternodai. Akhirnya ketika orang yang aku tanganin ini berpisah sama pasangannya, dia secara tidak langsung diusir untuk bisa beribadah di dalam rumah ibadah itu. Maksud aku, letak kasihnya itu di mana? Kalau sampai orang dilarang untuk beribadah di rumah ibadah tersebut hanya karena dia sudah bercerai, yang mana dia tidak pernah memilih secara sadar untuk, memang gue suka cerai. Nggak ada yang kayak gitu kok. Perceraian itu tuh pilihan yang paling terakhir lah, bisa dibilang. Pilihan paling terakhir yang daripada gue mati, ya udah mendingan gue cerai. Ibarat kata begitu loh kalau menurut aku. Tapi kenapa masalah pribadi dia malah terseret-seret jadi, lu jangan ibadah di sini lagi, karena nanti bisa menjelekkan si agama tersebut, bisa menjelekkan si rumah ibadah tersebut. Menurut aku itu nggak make sense ketika di dalam agama itu mengajarkan kasih, tapi kamu baru menolak satu buah jiwa karena masalah pribadinya.
What a joke, lucu banget menurut aku. Dan di situ aku sedih dan aku cukup marah. Aku bilang, walaupun rumah ibadah ini kamu tidak boleh ke sana, walaupun pemimpin agama ini menolak kamu, tapi kamu harus ingat Tuhan tidak pernah menolak kamu. Tuhan selalu menerima kamu. Alhasil aku yang menemani orang ini membantu untuk dia tuh pulih jiwanya. Kenapa? Jangan sampai dia kepahitan sama pemuka agama ini jadi kepahitan sama Tuhan. Itu yang paling aku nggak mau. Karena banyak orang yang tertolak. Akhirnya yang diserang siapa? Tuhannya. Kenapa Tuhan menempatkan aku di situasi seperti ini? Kenapa Tuhan menempatkan aku dengan kelainan seperti ini? Dengan penyakit tertentu? Dengan penyimpangan tertentu? Akhirnya Tuhan yang disalahin. Karena tingkah laku masyarakat yang mengatasnamakan kasih, tapi tidak pernah membuktikan kasih itu. Itu kok problemnya. Jadi kita kalau misalnya kita bilang kita kasih sama seseorang, kita mengasihi dia, kita menerima dia. Jangan mengasihi dengan agenda gue mau mengubah dia nanti jadi superhero syndrome seperti yang Darda bilang tadi. Agendanya bukan untuk mengasihi, tapi untuk merubah. Gitu loh, untuk kepentingan dia. Kalau aku bilang jangan seperti itu. Begitu tambahanku. Panjang juga tambahanku. Oke. Nanti saya pengen tanya kalau gitu, buat kalian berdua nih ya. Apakah mencintai apa adanya? Ketika berarti kita harus tetap tinggal, bahkan ketika hubungan itu melukai kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Apakah mencintai apa adanya, berarti kita harus tetap tinggal bahkan ketika hubungan itu melukai kita. Ini konteksnya udah pernikahan nih. Pernikahan itu selalu rumit untuk menjawab hal-hal seperti ini. Selalu rumit. Pertama, background dari kenapa bisa terlukai itu berbagai macam. Ya gitu loh. Itu dulu. Sebuah pernikahan bisa sampai salah satu orang atau kedua-duanya merasa terlukai, itu tuh berbagai banyak alasan. Dan bisa aku bilang, kalau ini endingnya, apakah kita harus tinggal? Enggak, gue nggak mau tinggal, maka gue harus bercerai. Kan goalnya ke sono kan, endingnya ke sono kan. Nah, aku selalu bilang sama orang-orang yang curhat sama aku bilang, perceraian itu akarnya tuh banyak. Akarnya itu banyak sekali. Dan akarnya itu seringkali sudah dimulai bahkan jauh dari sebelum menikah. Dari ketika pacaran akarnya udah dimulai. Contoh, lu punya pasangan yang nggak pernah mau komunikasi. Lah itu akar masalah. Lu punya pasangan yang tidak pernah memprioritaskan lu, tapi selalu memprioritaskan teman-temannya, orang tuanya, keluarganya. Tapi lu nggak pernah diprioritaskan. Kalau lu memilih untuk menikah sama orang tersebut, itu tentu akan jadi akar masalah ke depannya. Maka pertanyaan Koko ini menurut aku sangat general dan aku membawa ke topik yang lebih spesifik sedikit gitu ya supaya aku bisa jawab ini. Kalau misalkan permasalahannya itu bukan berasal dari dia punya hati yang keras, stay. Kalau berasal bisa ngelukain kamu gitu ya. Kalau berasal dari hati yang bisa dibilang dari dosa-dosa dia yang dia lakukan tanpa sengaja, kekilafannya dia, menurut aku stay dulu. Stay dulu. Kan melukai kita sebutlah ada unsur dosa di situ gitu. Sehingga dia melakukan kesalahan, sehingga dia merasa terlukai gitu ya. Tapi kalau kamu dilukai sama dia secara sengaja dan karena kekerasan hatinya dia tidak mau berubah sama sekali, dia hanya menyakiti hati kamu dengan sengaja, dengan sangat terpaksa, menurut aku, apalagi kalau sampai itu mengancam jiwamu ya, sampai terjadi KDRT, sampai kamu mau dibunuh gitu ya, sampai kamu dilukai sampai habis-habisan, aku berpendapat begini. Lebih baik kamu bercerai daripada kamu mati. Lebih baik kamu bercerai daripada kamu mati. Gitu loh. Kenapa? Karena dengan kamu masih hidup, kamu masih bisa meneruskan hidupmu, Tuhan masih bisa memakai kamu untuk cerita selanjutnya. Tapi kalau misalkan kamu mati, the end, game over. Gitu loh. Aku akan membawa ke sebuah contoh yang lebih, mungkin orang bisa lebih mengerti gitu ya.
Aku pernah lihat sebuah video gitu ya, kalau nggak salah ada seorang pemuka agama gitu ya, hamba Tuhan yang ngomong, saya lebih bisa menerima kalau anak saya itu jatuh ke dalam dosa, pornografi, narkoba, bla 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 bla, misalkan seperti itu ya. Saya lebih bisa menerima kalau anak saya itu jatuh ke dalam dosa. Tapi saya tidak bisa menerima kalau anak saya punya hati seperti orang Farisi atau ahli Taurat. Kenapa? Karena kalau dia berdosa, suatu saat nanti Tuhan masih bisa memulihkan dia. Dia masih bisa terpanggil kembali untuk bertobat. Bisa dibilang begitu. Tapi kalau misalkan dia punya hati tegar, tengkuk, degil hatinya seperti ahli Taurat dan orang Farisi, maka bisa dipastikan itu udah nggak ada obatnya. Itu udah nggak ada jalan keluarnya. Makanya kalau kita perhatikan, di dalam Alkitab itu, Yesus itu sama orang berdosa lembut banget. Bener gak? Yesus itu, aku menerimamu, dia makan sama orang berdosa, gitu kan. Tapi ketika ngomong sama ahli Taurat sama orang Farisi, keras, hei kamu ular beludak, gitu kan. Kamu keturunan ular beludak. Yesus keras. Keras gitu loh, sama orang, Yesus yang penuh kasih, keras sama orang yang ahli Taurat, orang Farisi, gitu loh. Kenapa? Karena degil hatinya, keras, hatinya tuh keras. Jadi kalau hari ini, kita punya pasangan, dia jatuh di dalam dosa, dia tersesat di hutan, dia terhilang. Stay. Jangan tinggalin dia ketika dia lagi banyak hutang. Jangan tinggalin dia ketika dia lagi bisnisnya hancur. Jangan tinggalin dia ketika dia lagi sakit. Jangan tinggalin dia. Lu justru harus stay sama dia. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa dia, gitu loh. Kamu itu penolong loh. Terutama kalau istri ya, kamu itu penolong dia, tapi banyak hari ini para penolong yang meninggalkan status penolongnya itu dan memilih untuk ya udah, dia udah tidak bisa memberikan apa lagi yang gue mau, maka udah saatnya gue pergi, bye. Maka dari relasional berubah jadi transaksional, bener gak? Dari relasional berubah jadi transaksional, mendadak para istri lu tuh lupa sama janji nikahnya. Nggak tahu dulu cuman baca apa dihafalin. Gitu, kalau aku hafal gitu kan. Mereka udah mendadak lupa. Ketika para suami ini lagi dalam titik kesulitan, mereka meninggalkan kok. Nggak banyak, nggak sedikit yang akhirnya si suami ini menjadi kepahitan dengan pernikahan dan juga menjadi kepahitan dengan Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau misalkan membahayakan nyawamu, kamu disiksa, kamu di KDRT, kamu boleh memilih opsi untuk pergi. Menyelamatkan jiwamu, menyelamatkan nyawamu, menyelamatkan anakmu. Gitu loh. Itu kalau jawaban dari aku. Kamu mau tambahin atau udah cukup? Cukup. Wow. Oke. Gue berasa ini udah hampir 1 jam ya kita ngomongin. Apa adanya dengan versus ada apanya. Nah seandainya nih, aku ke Dada dulu deh. Kalau suatu hari, semua hal yang membuatmu menarik ketika melihat Arif ya sebagai pasanganmu itu hilang, prestasinya hilang, penampilannya berkurang, bahkan keberhasilannya juga menghilang. Menurutmu, apakah Arif yang kamu cintai masih akan memilih kamu? Nah, jadi dia yang hilang terus dia masih milih aku apa enggak? Bukan aku yang masih mau sama dia apa enggak gitu? Yes. Lucu ya pertanyaannya. Kalau ngelihat dari gini, jadi kayak pertanyaan Koko yang sebelumnya tadi yang pas Arif jawab itu aja sebenarnya aku agak memikirkan gitu kan jawaban apa yang bisa aku kasih. Cuman memang kalau misalnya kayak dikasih pertanyaan yang pertanyaan universal itu memang susah jawabnya karena balik lagi ya gimana dari awal mereka ketemu sampai akhir memutuskan untuk menikah dan apa saja yang sudah mereka lakukan dalam pernikahan, apa saja yang sudah mereka usahakan untuk pernikahan mereka, itu kita nggak bisa nilai gitu. Yang bisa nilai kan mereka sendiri gitu ya. Cuman yang bisa aku jawab kalau memang ini menyangkut pernikahan aku sama Arif gitu. Kita mulai pacaran, mulai dari kenalan, temenan, akhirnya mutusin untuk pacaran itu nggak mudah. Kalau aku bisa bilang banyak hal yang udah
kita laluin sama-sama gitu kan, maksudnya ups and down. Jadi kalau misalnya sebenarnya Koko nanya, kalau misalnya semuanya sudah tidak ada lagi gitu kan, ya sebenarnya kalau misalnya mau dihitung itu juga kita sekarang bukannya lagi ada sampai gimana juga sih ya gitu maksudnya. Jadi kayak itu menurut aku bukan hal yang susah untuk aku jawab kayak aduh mau nggak ya, kayak galau atau enggak gitu sih. Maksudnya itu akan dengan gampang aku bilang ya, pasti dia masih pilih aku sih. Pasti. Bukan karena aku berbangga diri dan pede gitu ya, tapi aku melihat gini loh, effort apa yang sudah kita keluarkan bersama untuk mengupayakan pernikahan ini, dan secara jujur yang kita sudah lakukan untuk bisa menikmati pernikahan ini itu terlalu mahal untuk kita gantikan dengan orang lain. Karena ngebayangin, ngebayangin harus kenalan dari awal lagi, harus berjuang sama-sama lagi, harus samain visi misi apa segala macam gitu ya. Maksudnya kayak itu terlalu melelahkan jadinya gitu loh maksudnya. Jadi kayak menurut aku dengan apa yang sudah aku sama Arif achieve sampai sekarang gitu ya, kayaknya nggak susah untuk aku sama Arif bilang kita akan tetap sama-sama bareng gitu. Karena ya justru itu esensi dari pernikahan. Pernikahan itu bukan bicara tentang oh hasilnya akhirnya kita jadi couple goals nih gitu. Bukan akhirnya achievement apa yang sudah kita capai gitu kan. Sudah berapa tahun kita menikah. Enggak, tapi itu bicara tentang proses kan. Proses dimana kita yang tadinya itu penuh dengan masa lalu, penuh dengan trauma, penuh dengan masalah, dan kita tuh benar-benar dari nol sama-sama bareng gitu kan ya, pas merangkak-merangkak bareng, pas lagi sedih-sedih bareng, nangis-nangis bareng, ketawa-ketawa bareng gitu kan, mau gila juga gila bareng gitu. Jadi kayak menurut aku proses itu tuh yang bikin pernikahan itu jadi lebih berarti, jadi ada maknanya dan lebih ada harganya gitu loh. Jadi ketika kita udah melewati sekian banyak masalah dan sekian banyak proses yang udah kita lalui bertahun-tahun itu, kondisi apapun yang akan terjadi nantinya itu bukan lagi jadi halangan untuk kita tetap bisa mencintai satu sama lain. Karena itu udah ditanam dari awal gitu, dan itu udah bertumbuh gitu sih menurut aku. Jadi nggak susah sebenarnya kalau misalnya ditanya kalau misalnya nanti Arif dengar apa-apa, kira-kira Arif bakal tetap pilih aku atau enggak? Atau pertanyaan mungkin ditanya ke Arif gitu kan, kalau Darda nggak bisa ngapa-ngapain gitu, apakah Arif akan tetap Darda akan tetap mau sama Arif gitu? Kayaknya itu bukan sesuatu yang susah untuk jawab. Nah, aku tuh satu kali tuh aku pernah bilang sama Arif gitu, aku tuh paling nggak suka kalau nonton film. Jadi zaman dulu tuh, Arif kan, maksudnya kita suka sama-sama nonton film gitu. Ada beberapa film tuh yang katanya romantis gitu kan. Tapi aku bilang sama Arif, gue nggak suka nih yang kayak begini nih gitu. Maksudnya tipe filmnya, itu tipe filmnya gini loh. Jadi kalau misalnya kayak ada pasangan sama-sama saling mencintai gitu kan. Terus udah gitu, suatu ketika sakit pasangannya. Terus udah sakit akhirnya sengaja mutusin, sengaja ngejauhin, sengaja jahatin supaya istrinya atau pasangannya itu akhirnya nanti jadi sedih, akhirnya jadi putus, dan akhirnya pergi for the sake of gue pengen lu bahagia, gue nggak pengen lu jadi jadi beban kalau misalnya tetap harus ngurusin gue atau tetap harus sama gue kayak gitu loh. Maksudnya kayak ketika orang bilang itu romantis, aku bilang sama Arif, ini tipe film yang aku paling gak suka nontonnya. Beneran aku gak suka gitu. Dan aku bilang sama Arif, someday kalau misalnya memang kita salah satu gitu, Tuhan izinin untuk sakit, which is Arif juga kita udah pernah ngelaluin itu gitu kan. Someday kalau misalnya kayak Tuhan izinin waktu kita tinggal sebentar lagi gitu, misalnya salah satu dari kita sakit gitu kan. Aku lebih suka kalau kita itu appreciate waktu yang tersisa gitu loh maksudnya. Mendingan kita lakuin apa yang kita suka, kita
peluk selama mungkin yang kita bisa, kita bikin memori sebanyak yang kita bisa gitu loh, untuk appreciate waktu yang udah tinggal sedikit ini, daripada sibuk untuk ngejauhin, ngabisin waktu gitu loh, buang-buang waktu jadinya kan. Aturan waktunya tuh tinggal segininya, terus kita harus hargain dengan orang yang paling kita sayang, kita laluin, kita lewatin, bikin kenangan manis untuk diinget seterusnya gitu kan. Ini malah kayak ada benci-bencinya, ada yang ngejauh-jauhinnya, ada nangis-nangisnya, ada air mata yang kayak sedih-sedih kayak gitu-gitu. Kayak menurut aku nggak suka banget tipe film yang kayak gitu. Jadi aku bilang sama Arif, apapun yang kita laluin gitu, kalau misalnya memang sampai, which is nanti satu saat kita pasti akan ngelewatin itu gitu kan. Kalau misalnya memang satu saat itu Tuhan bilang, iya waktunya udah tinggal bentar lagi gitu loh, aku mau kita berdua tuh mendingan making a lot of memories gitu, sama anak-anak, sama ngelakuin apa yang kita nggak pernah lakuin sebelumnya gitu kan, penuhin bucket list kita apa segala macam gitu kan, terusin cita-cita yang selama ini kita belum sempat kita lakuin gitu loh. Kayak menurut aku itu jadi lebih indah dan bermakna gitu loh, daripada kita malah sibuk ya udah biarin lu bahagia. Tahu dari mana kalau dia sama orang lain tuh dia akan lebih bahagia daripada sama kita gitu kan sebenarnya. Jadi menurut aku itu bukan hal yang susah untuk aku laluin sama Arif, karena kita udah pernah ngomongin ini sebelumnya gitu sih. Emang kita emang dari nol, kita dari minus. Bener gitu ya. Sebelum kamu jawab, sebenarnya tadi pertanyaan saya itu, saya pengen menjebak Darda sebenarnya. Jadi sebenarnya harusnya ya ditanya apakah Darda masih terima Arif ketika Arif semuanya ya. Tapi aku balik, apakah seperti itu ya? Aku pikir Darda akan jawab, oh pasti dong Arif tetap pilih saya kan masih ada apanya gitu kan. Dia yang nggak ada apa-apanya kan, bisa kehilangan ya. Tapi ternyata dia menjawabnya dengan versi lain luar biasa. Nah tapi gini, oke, kalau Arif ya. Kalau seandainya Darda ya kehilangan semuanya, nggak punya apa-apa lagi, apakah kamu tetap menerima dia apa adanya? Sekarang juga aku nggak punya apa-apa. Kamu aja punya Arif ya? Gitu kan Arif? Ada ungkapan yang paling terkenal gitu ya. Wanita itu diuji gitu kan ketika laki-lakinya itu nggak punya apa-apa. Dan laki-laki diuji ketika laki-lakinya laki-laki diuji ketika laki-laki itu punya segalanya, ya kan? Jadi dianya itu diuji, wanita diuji kalau laki-lakinya nggak punya apa-apa. Gitu. Karena menurut aku di titik dari awal aku memilih Darda gitu ya. Aku memilih Darda dari Koko juga tahu, dan di Instagram aku juga selalu bilang gitu loh, aku punya pengalaman itu sangat pahit lah di dunia percintaan gitu kan. Mau yang jenis orangnya seperti apa gitu kan, ketika aku pernah menjalin cinta sama orang itu, ya orang itu berkhianat berkali-kali gitu loh. Maksudnya dari rentetan pacaran ini tuh aku dikhianatin terus gitu kan. Nah, menurut aku ketika aku memilih dengan sadar Darda gitu ya, aku bisa menjamin gitu ya, aku bisa menjamin dengan seluruh hatiku, seluruh hidupku, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan dia untuk orang lain, siapapun itu, apapun speknya, tipenya, mereknya, harganya. Aku nggak akan pernah meninggalkan Darda untuk orang lain itu. Kenapa? Karena dari awal aku memilih Darda itu, aku memilih hatinya itu terbuatnya beda. Bahannya itu beda dari orang-orang lain gitu loh. Orang-orang lain itu hatinya ketika diperhadapkan dengan aku, orang-orang itu menerima aku karena aku tuh punya sesuatu yang menguntungkan mereka. Sedangkan Darda hatinya itu tidak dibentuk dari seperti itu. Hatinya Darda itu dibentuk, dia menerima aku dari kekurangan terdalam aku. Dan itu lu mau hargain berapa? Nggak bisa kita hargai hatinya orang lain sama dengan hatinya Darda. Itu nggak mungkin, karena Darda itu hadir, ada dari waktu aku masih kecil gitu kan, masih imut-imut gitu, sekarang udah amit-amit. Dari dulu mukanya agak galak sampai sekarang mukanya udah nyolot, dari rambutnya turun sampai jabrik gitu kan. Kayak dan di titik terendah aku, Darda itu ada. Darda itu selalu ada buat aku. Jadi aku bisa bilang kayak
mau lawan jenis manapun gitu ya, yang secantik apapun, selalu ada orang yang lebih cantik dari Darda itu selalu ada, selalu lebih baik, lebih segalanya itu selalu ada. Tapi you are not for me, gitu loh. Karena aku merasa kalau Tuhan itu membawa perjalanan aku dari dulu sampai sekarang, membawa perjalanan Darda dari dulu sampai sekarang, nge-cross gitu loh. Nge-cross itu di titik tengahnya itu kayak udah paten ya saya. Maksudnya itu kayak, ya memang aku merasa, aku yakin bahwa Darda itu diciptakan buat aku. Sombong ya gue. Kayak aku merasa aku diciptakan buat Darda, Darda diciptakan buat aku gitu loh. Sampai seyakin itu nih, imannya bisa memindahkan gunung nih saya. Sampai seyakin itu. Jadi kayak, lu sodorin gue apapun, wanita dari manapun, aku pasti tolak. Gak akan pernah mungkin gitu loh. Jadi aku bilang kayak, pada akhirnya, semua pelayanan kita, berapapun angka yang pernah aku layani, semua buku-buku yang pernah aku tulis, berapapun jumlahnya, semua uang yang aku sama Darda pernah hasilkan gitu ya, semua hal yang bisa dihitung, yang bisa kita capai, bisnis apapun, pelayanan apapun, semuanya itu menjadi tidak ada gunanya kalau hubungan aku sama Darda yang menjadi korban. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena aku sama Darda sangat mementingkan relasi ini, gitu loh. Sangat mengutamakan hubungan aku sama Dardanya itu loh. Bukan mementingkan status pernikahannya kok. Banyak orang yang mempertahankan status pernikahan mengorbankan relasinya, gitu loh. Tapi aku sama Darda itu mengutamakan keintiman kita, gitu kan, relasi kita. Bahkan kalau misalkan Koko perhatikan, aku juga nggak pakai cincin merit, gitu kan. Udah kita gade ya saya hubungan. Ukurannya udah nggak muat. Itu dulu ya. Jadi apakah pernikahan hanya sebatas cincin merit? Kalau nggak pakai cincin merit, kalau di film-film bule mah dibilang mau selingkuh gitu kan. Aku nggak, bahkan aku udah nggak peduli lagi gitu loh. Aku tidak peduli dengan maksudnya kayak, oh ini sertifikat pernikahan apa, udah doesn't matter anymore. Yang aku pentingkan adalah gimana kehadiran aku sama Darda, intimasinya gimana, relasinya gimana, komunikasinya gimana, gitu loh. Itu yang jauh lebih penting. Jadi apapun kondisi Darda, baik dia lagi dalam kondisi ngambek, baik dia lagi dalam kondisi menyenangkan, baik dia lagi dalam kondisi menyebalkan, lagi dalam kondisi marah, lagi bercanda-bercanda gitu kan, dia lagi sakit, dia lagi sehat, dia lagi dalam kondisi yang terganggu sekalipun, atau lagi sangat-sangat menyenangkan sekali, dan kayak orang-orang misalkan merasa, kok Darda orangnya begini ya, sampai hal itu terjadi pun, aku akan menjadi orang yang pertama dan yang terakhir untuk stay sama dia. Jadi meskipun di seluruh dunia ini orang nggak suka sama dia, aku akan jadi orang yang pertama dan yang terakhir berdiri untuk tetap mendampingi Darda. Itu jawaban aku. Udah saatnya kamu nangis. Mau aku bantuin nggak? Air matanya. Inspiratif. Oke. Nah, Rif, Darda, nggak bahasa ini udah 1 jam lebih kita bicara, kita ngobrol. Nah, saya pengen kalian berikan satu closing statement masing-masing ya. Jangan udah menjadi satu doang, enggak ya, masing-masing. Darda sendiri, Arif sendiri, mengenai topik hari ini, apa adanya versus ada apanya. Nah, kita mulai dari Darda dulu ya. Closing statement nih. Berarti apa yang dipersatukan Tuhan dipisahkan oleh closing statement ya? Nakal nih, nakal. Kalau menurut aku, yes, ketika kita memutuskan untuk mencintai seseorang, mungkin kita lihat dia ada apanya, gitu kan. Tapi effort yang kita lakukan, segala macam pengorbanan yang kita lakukan, itu yang akan membuat kita itu berani untuk memutuskan kalau kita mau mencintai dia apa adanya.
Dan mencintai apa adanya seseorang itu adalah keputusan yang kita buat secara sadar terus-menerus setiap hari. Yes. Gitu. Jadi bukan lagi ngelihat karena dia punya apa, tapi karena walaupun dia nggak punya apa-apa, aku tetap mau sama dia gitu. Bukan karena apa adanya dia, tapi ya karena dia itu dia. Gitu. Yang itu yang nggak bisa diganti sama orang lain gitu sih. Oke. Wow, secara sadar dan setiap hari ya. Keputusan secara sadar dan setiap hari. Oke. Siap. Arif. Kalau aku ngomong ada apanya, maka kita harus pentingin, kalau orang Jawa dulu kan tiga ya, bibit, bebet, bobot, gitu kan. Nah ini penting, maksudnya tuh buat teman-teman yang belum menikah, ini wejangan orang zaman dulu gitu ya, itu tetap kepake sampai sekarang, bibit, bebet, bobot itu gitu loh. Maksudnya kayak you harus lihat dia punya background seperti apa, you harus lihat kondisi dia sekarang bagaimana, apakah dia orang, aku nggak bilang apakah dia orang yang kaya, bukan, tapi apakah dia orang yang mau berusaha, mau bekerja, mau rajin gitu loh maksud aku loh. Jadi kalau misalkan terutama pada wanita gitu ya jangan cari orang yang males loh. Karena kamu akan menderita, gitu menurut aku. Yang terakhir ya bobot. Bobotnya itu bukan berat badan dia ya, tapi bobotnya itu adalah, ini orang ada isinya nggak? Ini orang punya karakter yang bagus nggak? Ini orang punya karakter yang bisa membuatmu bertahan lama nggak sama dia di dalam pernikahan? Bibit, bebet, bobot itu sangat penting, jadi jangan di-skip karena cinta tahu-tahu pokoknya udah baru hari ini kenal, besok kita married. Nggak bisa seperti itu. Cinta itu teruji sama yang namanya waktu, sama yang namanya masalah. Jadi kamu tidak akan pernah benar-benar merasakan mencintai seseorang sebelum kamu melewati masalah yang besar sama dia. Aku sama Darda ngelewatin masalah itu banyak sekali, gitu kan, banyak sekali, sehingga aku benar-benar tahu aku sangat mencintai dia dan dia sangat mencintai aku. Dari sanalah, dari apa ada apanya berpindah menjadi apa adanya. Ketika orang yang kita cintai, yang kita sukai ini bibit bebet bobotnya itu sesuai sama preferensi pribadi kita, maka kita akan dengan sukarela bisa mencintai dia apa adanya. Nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu ditagi-tagi, gitu loh. Jadi dari ada apanya selalu akhirnya menuju kepada apa adanya. Kita nggak bisa nge-skip ada apanya dulu dan langsung menuju ke apa adanya. Nggak bisa. Harus adanya dulu dong. Lu nggak bisa memberikan sesuatu yang lu nggak punya. Gitu, lu harus ada dulu baru lu bisa mencintai dia, benar-benar menerima dia, orang yang tepat ini loh seumur hidup kamu, supaya jangan sampai terjadi yang namanya perpisahan apapun yang terjadi. Begitu. Wow. Oke, terima kasih banyak Arif buat sharing cerita, contoh-contohnya dan juga banyak banget yang kita pelajarin hari ini. Nah, teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini, jikalau masih ada pertanyaan atau pernyataan, boleh banget ya di kolom komentar dikasih pertanyaan atau pernyataannya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman, untuk mendengarkan podcast tentang apa adanya versus ada apanya. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama podcast pada hari ini. Saya teringat satu kisah inspiratif teman-teman, seorang pria tua yang setiap hari mengunjungi istrinya di rumah sakit. Jadi istrinya ini mengalami satu penyakit, yaitu kehilangan ingatan. Nah, setiap hari pria tua ini datang mengunjungi istrinya di rumah sakit, dan perawat sampai bingung dan berkata, kok kenapa sih Bapak masih mau datang setiap hari ke rumah sakit ini? Kan istri Anda sudah nggak mengenal Bapak lagi, dia udah hilang ingatan. Kemudian pria tua ini menjawab sambil tersenyum, Ibu, mungkin istri saya sudah nggak ingat saya siapa lagi, tapi saya masih mengingat dia, bahwa dia adalah istri saya, dan saya menerima dia apa adanya. Nah, teman-teman, hari ini cinta itu berbicara bukan hanya sesuatu hal yang membuat kita enak saja, tapi di dalam setiap kekurangan, kelemahan pasangan kita bisa menerima dia apa adanya, apapun keadaan dia, dalam kondisi apapun, ketika kita bisa menerima dia, itu adalah cinta yang sejati.
Hari ini saya pengen tutup di dalam 1 Korintus 14 mengatakan, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi teman-teman, kasih itu menerima, tetapi juga berjalan di dalam kebenaran dan pertumbuhan bersama. Mari bersama kita tetap selalu menerima pasangan kita apa adanya dan kita mau bertumbuh bersama-sama ke arah yang benar. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast yang ketiga, tentu saja dengan tema-tema yang lebih menarik dan kita akan belajar bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye.